Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi sumber hukum Islam. Kenapa kita membahas sumber hukum Islam ini, teman-teman? Karena sesungguhnya hidup teratur dengan berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, dan ijtihad ini adalah sumber hukum Islam. Dengan kita berpedoman kepada ketiganya, maka insya Allah hidup kita akan teratur. Ketiganya adalah pedoman hidup kita. Ya, Al-Quran dari Allah, hadis dari Rasulullah, dan ijtihad adalah hasil dari kerja keras pemikiran dari para ulama yang saleh. Betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum kita, sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik teman-teman sekalian dan para pemirsa, sebuah ayat dari dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin, pemerintah atau ulama di antara kalian. Maka jika terjadi perselisihan pada suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah nida atau panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman adalah iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan anggota badan, dibenarkan dengan hati, wa amalum bil arkan, dan diimplementasikan dengan anggota badan. Keimanan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita mengimani amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, hari akhir, qada dan qadar. Itu adalah dasar-dasar keimanan. Yang itu semua tentunya sudah kita yakini. Sebagai orang yang beriman, maka keenam hal tersebut yang biasa kita kenal dengan rukun iman itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Maka panggilan ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Panggilan kepada orang-orang yang beriman biasanya kemudian akan dilanjutkan dengan perintah atau larangan. Dalam ayat ini kita mendapatkan sebuah perintah, ya, yang merupakan sebagai bentuk konsekuensi logis keberimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu perintahnya? Perintahnya adalah ati'ullah, taatilah Allah. Apa itu taatilah Allah, teman-teman sekalian? Ya, yaitu mentaati Allah, ya, mentaati semua perintahnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian dilanjutkan dengan wa'ati'ur rasul, dan taatilah Rasul.
Kata ati'ullaha dan ati'ur rasul itu dipisahkan dengan huruf wa, artinya dan yang memiliki makna sepadan. Jadi mentaati Allah dan Rasul itu adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dua hal itu harus bersama-sama. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadisnya, kama qala Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang mengkhianatiku, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang durhaka kepadaku, wa man asallah, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah. Ya. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum adalah mentaati para ulama, para pemimpin di antara kalian. Ya, para pemimpin di antara kalian adalah pemerintah, begitu pula ulama. Namun Rasulullah SAW mengatakan, la ta'atan bi makhlukin illa bi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu dalam bermaksiat kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu, maka jika terjadi perselisihan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jika terjadi perselisihan di antara umat Islam, kemudian tidak ketemu dalilnya, tidak ketemu solusinya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Buka kembali Al-Qur'annya, buka kembali hadisnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Artinya adalah bukti keberimanan kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan seluruh persoalan hidup manusia itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jika dia dari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian tidak muncul, maka diberikanlah kepada yang membuat keputusan adalah para ulama, yaitu dengan ijma. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Ati'ullah ini maksudnya adalah mentaati wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wujudnya? Wujudnya adalah Al-Qur'an. Ati'ur Rasul ini mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wujudnya adalah berupa As-Sunnatur Rasul atau Al-Hadis. Kemudian wa ulil amri minkum ini adalah mentaati keputusan para ulama, hukum yang memutuskan hukum-hukum fikih yang kemudian dikenal dengan bentuk ijtihad. Nah, tiga hal inilah yang akan kita bahas pada materi selanjutnya.